Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Definisi turunan atau derivatif. Diketahui fungsi y sama dengan fx dengan titik a di daerah definisi dominan fungsi. Jika nilai limit lim xa fx dikurangi fa per xa ada, maka nilai tersebut disebut sebagai nilai turunan fungsi f di titik a dan ditulis sebagai f aksen dalam kurung a. Turunan fungsi dalam notasi Leibniz dinyatakan dengan lim xa fx dikurangi fa per xa sama dengan lim xa delta f per delta x sama dengan df per dx dalam kurung a. Selanjutnya, fungsi turunan. Untuk setiap titik x, nilai fungsi turunannya adalah sebagai berikut. F aksen dalam kurung a sama dengan lim ho fx tambah h dikurangi fx per h. Asalkan nilai limit ini ada, fungsi baru ini dinyatakan sebagai f aksen dan disebut sebagai fungsi turunan. Kita lanjut ke pembahasan yang C, yaitu turunan dan kekontinuan fungsi. Jika f mempunyai turunan di a, maka fungsi tersebut harus kontinu, sebab limit x menuju a fx min fa sama dengan limit x menuju a fx min fa per x min a dikali x min a sama dengan limit x menuju a fx min fa per x min a dikali limit x menuju a x min a sama dengan f aksen a dikali 0 sama dengan 0, atau limit x menuju a fx sama dengan fa. Tetapi tidak semua fungsi kontinu memiliki turunan. Dua contoh fungsi kontinu yang tidak mempunyai turunan. Yang pertama, dx sama dengan a terjadi tekukan. Contoh fx sama dengan x min 1. Diagramnya kita bisa lihat pada gambar. Fungsi fx sama dengan x min 1 merupakan fungsi yang kontinu. Dx sama dengan 1 akan tetapi limit x menuju a fx min f1 per x min 1 sama dengan limit x menuju 1 x min 1 min 0 per x min 1 sama dengan min 1. Limit dan limit x menuju 1 plus fx min fa per x min 1 sama dengan limit x menuju 1 x min 1 min 0 per x min 1 sama dengan 1 tidak sama, sehingga f tidak memiliki turunan di x sama dengan 1 dan grafiknya tidak memiliki garis singgung di titik 1,0. Dan kemudian contoh yang kedua yaitu dx sama dengan a mempunyai potongan vertikal. Contoh fx sama dengan 3 akar x. Diagramnya kita bisa lihat pada gambar. Fungsi fx sama dengan 3 akar x kontinu pada x sama dengan 0. Akan tetapi karena limit h menuju 0 fx min f 0 per x min 0 sama dengan limit h menuju 0 x 1 per 3 min 0 per x sama dengan limit h menuju 0 1 per 2 per 3 sama dengan tak hingga. Tak terhingga dapat disimpulkan bahwa garis singgungnya vertikal ketika x sama dengan 0 sehingga f tidak memiliki turunan pada x sama dengan 0. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. 1. Jika fx sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. 2. Jika n bilangan real dan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurangi 1.
3. Diketahui fungsi fx dan gx jika px sama dengan fx plus minus gx, maka p aksen x sama dengan f aksen x plus minus g aksen x. 4. Diketahui fungsi fx dan gx jika px sama dengan fx dikali gx, maka p aksen x sama dengan fx dikali g aksen x ditambah f aksen x dikali gx. 5. Diketahui fungsi fx dan c bilangan real jika px sama dengan c fx, maka p aksen x sama dengan c f aksen x. 6. Diketahui fungsi fx dan c bilangan real jika px sama dengan fx per gx dan px mempunyai turunan, maka p aksen x sama dengan f aksen x dikali gx dikurangi fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Aturan rantai dalam mencari turunan fungsi komposisi. Seperti kita ketahui bahwa untuk fungsi y sama dengan px, maka turunan fungsi px dinyatakan dengan dy per dx sama dengan p aksen x sama dengan lim delta x sama dengan 0, px tambah delta x dikurangi px per delta x, yaitu limit dari perubahan rata-rata nilai p atau y jika x berubah. Kita menyebut ini sebagai turunan fungsi p terhadap x. Misalkan y sama dengan gu dan u sama dengan fx, masing-masing mempunyai turunan, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Atau misalkan y sama dengan px sama dengan g fx, maka p aksen x sama dengan g aksen fx dikali f aksen x. Fungsi turunan pangkat pecahan. Secara umum, jika n bilangan bulat px sama dengan fx pangkat n, maka p aksen x sama dengan n fx pangkat n kurangi 1 dikali f aksen x. Aplikasi turunan fungsi aljabar pada garis singgung kurva. Berdasarkan definisi turunan, kita mengetahui bahwa f aksen a sama dengan limit x menuju 0, fx negatif fa per x negatif a. Jadi, jika x cukup dekat dengan a, maka f aksen a sama dengan fx negatif fa per x negatif a. Perhatikan gambar berikut. Pada kurva y sama dengan fx, titik a, f, a, titik koordinatnya. Ketika a, bisa kita tarik garis putus-putus ke bawah, a atau aksisnya, dan ke kiri, ini fa atau koordinatnya. Maka, garis yang warna merah berpotongan bukan di dua titik, tapi satu titik, yaitu titik a sendiri, a, fa. Jadi namanya bersinggungan. Oleh karena itu, garis warna merah ini disebut garis singgung, karena hanya menyentuh, gak memotong. Menyentuh kurva y sama dengan fx di titik a, fa. Selanjutnya H. Aplikasi turunan fungsi aljabar pada garis normal kurva. Garis normal di suatu titik a, f dalam kurung a pada grafik y sama dengan fx adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung di titik tersebut. Oleh karena itu, persamaan normal di titik AF dalam kurung A terhadap grafik Y sama dengan F dalam kurung X adalah Y min F dalam kurung A sama dengan min 1 per F kuadrat dalam kurung A sama dengan dalam kurung X min A. Contoh soal
1. Tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 2x min 9 dengan menggunakan limit fungsi. Jawab f dalam kurung x sama dengan 2x per 9, maka f dalam kurung x plus h sama dengan 2 dalam kurung x plus h min 9. Berdasarkan definisi turunan yang berkaitan dengan limit fungsi diperoleh adalah f kuadrat dalam kurung x sama dengan 5 h per 0 f dalam kurung x plus h min f dalam kurung x per h sama dengan 5 h o 2 x dalam kurung x plus h min 9 min dalam kurung 2x min 9 per h sama dengan 5 h per h 2h per h sama dengan 2. Nomor 2, tentukan turunan pertama dari fungsi f dalam f(x) sama dengan 2x min 9 dengan menggunakan limit fungsi. Jawab f(x) sama dengan 2x min 9, maka f(x) dalam kurung plus h sama dengan 2 dalam kurung x plus h min 9. Berdasarkan definisi turunan yang berkaitan dengan limit fungsi diperoleh f kuadrat dalam kurung x sama dengan 5 f per dalam kurung x plus h. Yang bagian 3, fungsi px sama dengan x pangkat 4 ditambah 3 p aksen x adalah, mari kita jawab. P aksen x sama dengan f aksen x tambah g aksen x sama dengan f aksennya adalah 4 dikedepankan, pangkatnya dikurang 1, jadi 4x pangkat 3 ditambah 0. 0 dari mana? Dari 3. Hasilnya itu 0. 4x pangkat 3 tambah 0. Jadi hasilnya adalah 4x pangkat 3. Jawaban nomor 3 adalah 4x pangkat 3. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 tambah 4, gx sama dengan x pangkat 2 tambah 1, dan px sama dengan fx gx, maka p aksen x adalah, kita jawab juga f aksen x, 3 nya dikedepankan, pangkatnya dikurang 1, jadi 3x pangkat 2, dan tambah 4 itu 4 nya itu jadi 0, jadi 3x pangkat 2 tambah 0, hasilnya itu 3x pangkat 2. Dan yang gx itu g aksennya adalah 2 nya dikedepankan, pangkatnya dikurang 1, jadi 2x pangkat 1. 1 itu tidak usah ditulis, tambah 0, 0 itu dari 1, jadi 2x tambah 0 sama dengan 2x. Jadi p aksennya adalah fx dikali g aksen x ditambah f aksen x dikali gx 3. Jadi x pangkat 3 tambah 4 dikali 2x ditambah 3x pangkat 2 dikali x pangkat 2 ditambah 1, hasilnya adalah 5x pangkat 4 tambah 3x pangkat 2 ditambah 8x. Nomor 5, px sama dengan x pangkat 3 min 2 per x pangkat 2 plus 2x. P aksen x sama dengan, jawab, P aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikali x pangkat 2 plus 2x min x pangkat 3 min 2 dikali 2x plus 2 per x pangkat 2 ditambah 2x kuadrat sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 4 per x pangkat 2 ditambah 2x kuadrat. Nomor 6. Diketahui fungsi u sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 dan y sama dengan gx sama dengan x pangkat 3. Tentukan p aksen x. Jawab, p aksen x sama dengan g aksen fx dikali f aksen x sama dengan g aksen
dalam kurung X pangkat 2 ditambah 1 dikali 2X sama dengan 3X dalam kurung X pangkat 2 plus 1 dikali 2X sama dengan 6X dalam kurung X pangkat 2 plus 1. 7. Tentukan turunan dari fungsi Gx sama dengan 3 per X faktorial. Mari kita jawab. Di sini ada G aksen X sama dengan 1/3 dikali 1 per Gx kuadrat sama dengan 1/3 dikali 1/3 akar X kuadrat. Hasilnya adalah 1/3 akar 3 dari X kuadrat. Selanjutnya nomor 8, tentukan persamaan garis singgung pada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat di titik X sama dengan 2 faktorial. Mari kita jawab. Di sini ada F2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. F aksen X sama dengan 2X sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Persamaan garis singgung pada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat di titik X sama dengan 2 adalah Y sama dengan F2 ditambah F aksen 2 dikali X kurangi 2 sama dengan 4 ditambah 4 X kurangi 2. Y sama dengan 4X kurangi 4. Jadi persamaan garis singgung pada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat di titik X sama dengan 2 adalah Y sama dengan 4X kurangi 4. Yang terakhir nomor 9. Tentukan persamaan garis singgung grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X tambah 2 pada titik 2,4. Jawab, Y aksen sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 3, maka nilai turunan pada X sama dengan 2 adalah M sama dengan Y aksen dalam kurung 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Y dikurangi 4 sama dengan 9 dalam kurung X dikurangi 2. 9X dikurangi Y dikurangi 14 sama dengan 0. Oke, jadi segitu saja penjelasan dari materi kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.